Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 untuk mata kuliah Aljabar Linear. Untuk kali ini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi mengenai determinan dengan reduksi baris. Jadi, untuk determinan dengan reduksi baris ini, kita menghitung determinan dengan mengoperasikan baris. Dengan mengubah matriks bujur sangkar menjadi matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah, ataupun diagonal. Tujuan dari mengubah matriks ini adalah agar mempermudah kita dalam menghitung determinannya. Yang pertama yaitu teorema elementer. Teorema elementer adalah salah satu teorema yang kita gunakan untuk mencari determinan dengan metode reduksi baris. Misalnya kita memiliki suatu matriks A, yaitu matriks yang berbentuk bujur sangkar. Matriks A disebut teorema 1 jika matriks A memiliki sebuah baris 0 atau kolom 0. Maka determinan dari A adalah 0. Atau determinan A sama dengan 0. Dan yang B yaitu determinan dari A sama dengan determinan A transpose. Untuk pembuktian yang A yaitu karena setiap hasil kali elementer bertanda dari A memiliki satu faktor dari masing-masing baris dan satu faktor dari masing-masing kolom. Maka setiap hasil kali elementer perlu memiliki sebuah faktor dari suatu baris 0 atau sebuah faktor dari suatu kolom 0. Untuk pembuktian yang B yaitu karena setiap hasil kali elementer memiliki suatu faktor dari setiap baris dan setiap kolom, sehingga terbukti bahwa A dan A transpose memiliki himpunan hasil kali elementer yang sama. Oleh karena itu, determinan dari A sama dengan determinan dari A transpose. Selanjutnya yang B yaitu determinan matriks-matriks segitiga. Untuk teorema yang kedua ini, jika A adalah suatu matriks segitiga N dikali N, baik segitiga atas, segitiga bawah, ataupun diagonal, maka determinan dari A sendiri adalah hasil kali entry-entry pada diagonal utamanya. Jadi, untuk mencari determinan matriks-matriks segitiga, kita harus mengkalikan bilangan atau entry-entry yang ada pada diagonal utamanya. Ingat, tetapi harus menjadi matriks segitiga terlebih dahulu. Nah, seperti yang ada pada contoh berikut. Untuk mencari determinan dari matriks-matriks segitiga, baik segitiga atas, segitiga bawah, atau diagonal, kita dapat mengkalikan diagonal utamanya. Jadi, untuk teorema kedua ini atau determinan dari matriks-matriks segitiga, kita harus mengkalikan diagonal utama dari matriks tersebut. Dampak operasi baris elementer pada suatu determinan. Di bawah ini akan disajikan teorema mengenai bagaimana suatu operasi baris elementer pada suatu matriks mempengaruhi nilai determinannya. Teorema 3. Anggap saja jika A adalah suatu matriks yang memiliki ordo n kali n, maka akan diketahui bahwa yang pertama, jika B adalah matriks yang dihasilkan dari suatu baris ataupun kolom tunggal dari A dikalikan suatu skalar atau K,
maka nilai determinan B sama dengan skalar dikalikan dengan determinan A. Atau pada gambar di tabel dijelaskan bahwa baris pertama A dikalikan dengan skalar. Yang kedua, jika B adalah matriks yang dihasilkan dari dua baris atau dua kolom dari A yang ditukar, maka determinan B sama dengan negatif determinan A. Atau pada gambar di tabel dijelaskan bahwa baris pertama dan kedua dari A dipertukarkan. Yang ketiga, jika B adalah matriks yang dihasilkan dari suatu penggandaan baris A ditambahkan dengan garis lainnya, atau suatu penggandaan kolom ditambahkan dengan kolom lainnya, maka nilai determinan B sama dengan determinan A. Atau pada tabel dijelaskan bahwa suatu penggandaan baris kedua ditambahkan pada garis pertama. Langkah-langkah di atas memiliki cara yang sama dengan menentukan determinan matriks dengan menggunakan metode kanan dan kiri. Matriks yang dimaksud menggunakan metode kanan dan kiri tersebut adalah matriks yang memiliki ordo 3x3. Determinan matriks elementer. Pada teorema 4, anggap E adalah suatu matriks elementer n kali n. Yang A, jika E dihasilkan dari mengalihkan suatu baris dari IN dengan K, maka det E sama dengan K. Yang B, jika E dihasilkan dari mempertukarkan dua baris dari IN, maka det E sama dengan -1. Yang C, jika E dihasilkan dari menambahkan suatu penggandaan satu baris dari IN ke baris lainnya, maka det E sama dengan 1. Determinan dengan baris atau kolom proporsional. Jika suatu matriks bujur sangkar A mempunyai dua baris yang proporsional, maka suatu baris 0 dapat diperoleh dengan menambahkan penggandaan yang sesuai dari salah satu barisnya ke baris yang lain. Hal ini juga berlaku untuk kolom. Akan tetapi, menambahkan suatu penggandaan salah satu baris atau kolom ke baris atau kolom lainnya tidak mengubah determinan. Jadi, kita tetap mendapatkan determinan A sama dengan 0. Hal ini membuktikan teorema berikut ini. Teorema 5, jika A adalah suatu matriks bujur sangkar dengan dua baris proporsional atau dua kolom proporsional, maka determinan A sama dengan 0. Contoh, perhitungan berikut ini mengilustrasikan munculnya suatu baris 0 ketika ada dua baris yang proporsional. Matriks 1, 3, negatif 2, 4, 2, 6, negatif 4, 8, 3, 9, 1, 5, 1, 1, 4, 8 sama dengan matriks 1, 3, negatif 2, 4, 0, 0, 0, 0, 3, 9, 1, 5, 1, 1, 4, 8 sama dengan 0. Baris kedua pada matriks pertama adalah 2 kali baris pertama. Jadi, kita tambahkan negatif 2 kali baris pertama ke baris kedua untuk mendapatkan satu baris 0. Selanjutnya, menghitung determinan dengan reduksi baris. Gagasan dari metode ini adalah mereduksi matriks yang diberikan menjadi bentuk segitiga atas dengan operasi baris elementer.
Kemudian menghitung determinan matriks segitiga atas tersebut dan selanjutnya menghubungkan determinan itu dengan determinan aslinya. Untuk contoh soal yang pertama yaitu hitunglah determinan dari A atau dari matriks A berikut ini. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menukarkan baris pertama dan baris kedua. Setelah itu, kita harus memberi negatif 1 atau tanda negatif di depan determinan matriks tersebut. Kemudian, kita harus memfaktorkan salah satu baris. Suatu faktor umum 3 dari baris pertama diambil melalui tanda determinan. Kemudian, hasilnya adalah negatif 3, 1, negatif 2, 3, 0, 1, 5, 0, 10, dan negatif 55. Hal tersebut kita peroleh karena kita mengoperasikan negatif 2 dikalikan dengan baris pertama, kemudian ditambah pada baris ketiga. Langkah selanjutnya yaitu kita mengkalikan negatif 10 pada baris kedua dan ditambah pada baris ketiga. Hasil yang kita peroleh adalah negatif 3, determinan 1, negatif 2, 3, 0, 1, 5, 0, 0, negatif 55. Suatu faktor bersama negatif 55 dari baris terakhir diambil melalui tanda determinan. Kemudian, kita dapat mencari determinannya dengan mengkalikan diagonal utamanya serta faktor-faktor atau teorema yang kita pakai tadi. Hasil yang diperoleh yaitu determinan A sama dengan negatif 3 dikali negatif 55 dikali 1 dikali 1 dan dikali 1. Jadi hasilnya adalah 165. Metode reduksi baris sangat cocok digunakan bagi perhitungan determinan dengan komputer karena metode ini sistematis dan dapat diprogram dengan mudah. Contoh, hitung determinan dari A sama dengan 1, 0, 0, 3, 2, 7, 0, 6, 0, 6, 3, 0, 7, 3, 1, negatif 5. Penyelesaiannya, determinan ini dapat dihitung sebagaimana di atas menggunakan operasi elementer untuk mereduksi A menjadi bentuk eselon baris. Tetapi kita akan membuat A berbentuk segitiga bawah dalam satu langkah dengan menambahkan negatif 3 kali kolom pertama ke kolom keempat untuk memperoleh matriks 1, 0, 0, 0, 2, 7, 0, 0, 0, 6, 3, 0, 7, 3, 1, negatif 26. Sama dengan 1, 7, 3, negatif 26 sama dengan 546. Maka determinan matriks A sama dengan 546. Contoh ini menunjukkan gunanya tetap memperhatikan operasi kolom yang dapat memperpendek perhitungan. Demikian penjelasan dari kami. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mewakili kelompok 7 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini menjadi berkah untuk kita semua dan berguna nanti ke depannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.